Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan seluruh amal ibadah yang teman-teman lakukan di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ikram Barman Maulana Sya'ban. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya, saya pasti akan membuat di setiap minggunya yaitu satu video. Nah teman-teman, di minggu lalu saya sudah membahas bagaimana kita menjadi seorang public speaking yang baik, ya kan? Terus apa saja manfaatnya menjadi seorang public speaking seperti itu. Nah, pada hari ini ya, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana metode-metode yang ada di dalam public speaking, teman-teman. Seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama kita lanjut ke dalam materinya. Nah, teman-teman, jadi public speaking itu tidak muncul secara spontan, teman-teman. Jadi semuanya itu memerlukan yang namanya latihan. Nah, salah satunya yaitu metode, teman-teman. Tata caranya apa saja yang dilakukan agar public speaking ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, ada beberapa metode yang saya akan bahas di sini, yaitu sekitar ada 4 metode, teman-teman. Seperti itu. Nah, metode yang ingin saya bahas pertama ini yaitu metode impromptu, teman-teman, yaitu metode spontanitas gitu. Jadi metode impromptu ini adalah metode berbicara secara spontan tanpa persiapan yang panjang, teman-teman. Jadi dia itu menyampaikan pembicaraannya atau idenya itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut, teman-teman. Nah, itu disebutnya adalah metode impromptu. Nah, lalu yang kedua adalah metode manuskrip atau dengan naskah. Nah, metode manuskrip ini, teman-teman, sering kita lihat biasanya itu dipakai oleh para kepala negara atau para kepala daerah dan lain-lain yang bersifat luas gitu. Jadi daripada nanti ketika berpidato di depan umum salah ngomong, salah ucap, nah lebih baik menggunakan manuskrip gitu. Nah, biasanya ada penulis naskah kepresidenan seperti itu, teman-teman. Nah, itu disebutnya adalah metode manuskrip. Jadi metode berbicara dengan membaca naskah yang sudah ditulis secara lengkap sebelumnya. Jadi metode manuskrip ini biasanya dipakai di lembaga-lembaga yang resmi seperti itu, teman-teman. Lalu saya juga mendapatkan metode yang selanjutnya yaitu metode memoriter, teman-teman, yaitu metode dengan menghafal. Nah, biasanya metode menghafal ini sudah jelas dipakai di tempat-tempat umum seperti itu, teman-teman. Jadi metode memoriter ini adalah metode berbicara dengan cara menghafal materi pidato yang sudah disusun sebelumnya, teman-teman. Gitu. Jadi pembicara tidak membaca teks saat menyampaikan, tetapi mengingat isi pidato yang telah dipelajari. Nah, ini biasanya kalau metode memoriter ini ada beberapa minus, teman-teman. Jikalau kita lupa teksnya, maka seluruh apa yang telah kita tulis itu akan sia-sia, teman-teman. Jadi metode memoriter ini, menghafal ini, sedikit ada minusnya, teman-teman. Jadi lebih baik tadi menggunakan metode yang namanya metode impromptu, itu lebih baik daripada metode memoriter, menghafal. Jadi karena kita menghafal, kita juga mempunyai demam panggung, lalu kita akan merasakan
hafalan itu atau teks-teks yang telah kita buat itu lupa gitu tuh. Jadi alangkah baiknya kita menghafal tetap, tapi latihan juga tetap berjalan. Dan jangan lupa kita gabungkan dengan yang namanya metode impromptu, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya metode extemporer, teman-teman. Nah, metode extemporer ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam public speaking modern, teman-teman. Gitu. Jadi si si pembicara itu sudah menyiapkan naskah terlebih dahulu gitu, atau catatan-catatan yang penting. Nah, contohnya itu seperti presentasi. Jadi ada beberapa poin yang pembicara tulis gitu, lalu ditampilkan di sebuah PowerPoint. Nah, itu sebagai acuan saja. Nah, metode extemporer ini pasti menggunakan yang namanya di combine, di mix dengan yang namanya metode impromptu, seperti itu. Jadi hanya beberapa poin yang ditulis oleh pembicara lalu dikeluarkan oleh PowerPoint. Nah, nanti di situ pembicara akan uh, memberikan memberikan penyampaiannya melalui poin-poin tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.